Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Diskusi refleksi 26 tahun Ombudsman RI di Kota Banda Aceh. Yang kami hormati Bapak Martulis di penanggap serta Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia. Teman-teman rekan Ombudsman yang sudah hadir pada acara kita hari ini. Selanjutnya Kepala Keasistenan di Ombudsman bidang pencegahan, penerimaan laporan dan pemeriksaan, teman-teman asisten. Terima kasih ya. Juga ada adik-adik magang dari Kemenaker, adik-adik magang dari Fakultas Manajemen Keuangan Publik. Jadi kita ada mahasiswa magang 8 orang. Terima kasih semuanya sudah hadir memenuhi undangan kami. Pertama-tama tentunya puji syukur kehadirat Allah SWT yang sudah memberikan kita kesempatan setelah sekian lama mungkin dengan rekan kami baru bisa mengadakan pertemuan kembali karena setelah kegiatan kita di Kiryat ada musibah bencana, kemudian kita tidak bisa lagi berkegiatan. Selanjutnya tak lupa salawat beribu salam kepada Rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad beserta keluarga dan sahabat beliau. Teman-teman yang hadir hari ini, pada hari ini 26 tahun yang lalu Presiden waktu itu mengeluarkan surat keputusan untuk pembentukan Komisi Ombudsman Nasional atau KON yang kemudian melalui Undang-Undang 37 tahun 2008 melahirkan Ombudsman RI. Tempat kita bernaung saat ini untuk membela kepentingan rakyat dengan memastikan penyelenggaraan pelayanan publik khususnya di Aceh berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. 26 tahun perjalanan Ombudsman adalah sebuah perjalanan yang panjang untuk terus berjuang karena mempertahankan integritas, bekerja profesional, dan bisa melayani dengan adil. Itu adalah ujian yang terus-menerus akan dicoba oleh berbagai keadaan. Untuk kita tahun ini, kemarin ada kado ulang tahun yang tadi pagi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, kado ulang tahun yang mungkin harus kita jawab dengan kerja yang lebih keras, dengan pembuktian yang lebih kuat bahwa apa yang terjadi kemarin itu adalah ujian integritas untuk kita harus lebih kuat. Jadi dijawabnya dengan kerja yang lebih kuat di tahun yang selanjutnya. Kemudian untuk Aceh, karena ada pasca bencana, ya kita sama-sama fokus juga pelayanan kita harus kita pastikan bahwa apa yang kita lakukan selama ini terus berlanjut untuk memastikan warga masyarakat yang terdampak mendapatkan haknya. Saya tidak memperpanjang karena setelah ini ada materi menarik yang akan disampaikan oleh narasumber dan tanggapan dari para penanggap. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf karena satu dan lain hal ini mungkin tempat kumpul kita tidak cukup representatif, tidak bisa dibuat di hotel. Tapi juga kalau kita buat di hotel, bahasa Aceh saya hantu ate ini ya, dengan teman-teman dan masyarakat yang masih berada di pengungsian. Menurut kami inilah ikhtiar kita salah satunya. Mohon maaf atas segala kekurangan penyebutan dan terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Sekaligus mari kita berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, serta umur yang panjang sehingga kita bisa berkumpul pada hari yang berbahagia ini. Dan tidak lupa pula, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada hari ini. Yang terhormat kepada narasumber yang telah hadir pada hari ini, kepada Kepala Perwakilan Ombudsman RI Ibu Dian Rudianti, kemudian kepada para asisten, kepada para ASN Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Aceh dan seluruh insan Ombudsman. Perkenalkan, saya Rini Masari. Hari ini saya akan menjadi fasilitator pada acara hari ini. Marilah kita langsung saja kepada inti acara, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Saiful Mahdi yang akan membahas terkait Indeks Pembangunan Syariah Kabupaten Kota tahun 2025. Kepada Bapak Saiful Mahdi, kami persilahkan dengan segala hormat. Aceh, Bu Asriana, tadi sudah diperkenalkan ya, salah satu Jurnadin Aceh.
yang pernah menjadi Ketua Komnas Perempuan tingkat nasional. Kali bisa bertemu hari ini untuk diskusi ya, sebenarnya kita sama-sama belajar. Kami diminta untuk mempresentasikan atau menjadi pemantik diskusi tentang sesuatu yang sebenarnya cukup dekat dengan Ombudsman, bahkan sebelum Bu Kaper menjadi pimpinan Ombudsman Aceh sempat menjadi wacana. Provinsi Aceh punya keistimewaan dengan syariah Islam. Tapi bagaimana sih kita menilai atau mencoba mengakses seberapa bagus sih pelaksanaan syariah Islam, atau apa yang dimaksud dengan syariah Islam dan apa tujuannya, kemudian apakah tujuannya tercapai. Untuk melihat tujuannya tercapai atau tidak, tentu saja perlu dilakukan pengukuran atau ada cara-cara untuk menilainya ya. Dan hari ini saya senang sekali karena diberi kesempatan untuk menyampaikan ini, walaupun sudah sekian lama diminta, kami berusaha menolak, tapi karena sebagian teman-teman di Ombudsman pernah mendiskusikan ini ketika pimpinan sebelumnya, kemudian Bapak Martunis waktu itu di Bapeda yang juga punya kegelisahan yang sama. Paling tidak hari ini bisa menjadi, selain refleksi untuk 26 tahun Ombudsman, adalah bagi saya sendiri ketika mengiyakan adalah kesempatan untuk juga melihat praktek baik yang pernah berlangsung gitu ya. Di tengah kesulitan kita sebenarnya, ada bencana, ada perang, ada kecenderungan untuk tidak begitu lagi menghargai sains, bahkan di kalangan pemerintah ya. Jadi kesempatan ini mungkin bagus juga untuk refleksi mengenai praktek-praktek baik yang mungkin bisa dilakukan, pernah dilakukan, dan kita bisa berdiskusi apakah layak untuk dilakukan kembali atau dilanjutkan atau didiskusikan paling tidak. Karena waktu itu Pak Martunis, saya ingat sebagai salah satu pimpinan di Bapeda Provinsi Aceh, menjawab tantangan dari sebuah konferensi yang dilakukan oleh teman-teman akademisi di Hermes tentang pelayanan publik. Salah satu rekomendasinya adalah perlu cara mengukur pelayanan publik terutama di negeri syariah, karena seharusnya negeri syariah kalaupun tidak lebih baik, harusnya praktek pelayanan publiknya harus prima dong ya. Dan seperti bertemu gitu ya, pikiran-pikiran yang baik. Saya pernah menyampaikan gagasan mengukur atau menilai pelaksanaan syariah Islam di Aceh. Kemudian ternyata ada konferensi para akademisi yang itu dihadiri oleh teknokrat seperti Pak Martunis, yang kemudian menyambutnya dan mencoba untuk mencoba mencari cara untuk melaksanakan atau melakukan rekomendasi dari para akademisi. Kan seharusnya memang begitu cara kita bekerja ya, ada ilmu dari ulama, dari ilmuwan yang kemudian bisa dipakai untuk kemaslahatan orang banyak, dan itu mungkin dilakukan, paling mungkin dilakukan karena dampaknya besar adalah lewat jajaran pemerintah, lewat peraturan, lewat kebijakan, dan ilmunya sendiri tentu saja tidak statis ya, bisa berubah. Dan alhamdulillah di tahun 2017 kita pernah menyusun ya sebuah indeks pembangunan syariah Islam atau kita singkat IPS. Nah, kalau tujuan
syariah Islam secara umum termaktub dalam yang disebut maqasid syariah. Maqasid, maksud ya, maksud atau tujuan dari syariah Islam. Apa sih tujuan syariah Islam? Tentu saja seperti tadi, dan di banyak ayat hadis mengatakan ini untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Nah, definisi maqasid sendiri itu berubah paradigmanya dari model lama yang sekedar menjaga atau melestarikan ke model baru, mengembangkan dan termasuk adanya pemulihan HAM. Jadi indeks ini memandang syariah sebagai jalan menuju maslahah, menuju kebaikan. Nah, definisi maqasid sendiri dikembangkan menjadi upaya memenuhi keperluan manusia serta mengembangkan kualitasnya agar bahagia di dunia dan di akhirat. Pengukuran kesejahteraan manusia sendiri sudah cukup luas ya, dan banyak dilakukan. Kita semua kenal IPM misalnya, Indeks Pembangunan Manusia. Fokusnya pada 3 pelayanan dasar, kalau menurut bahasa teman-teman di Ombudsman itu pelayanan dasar, atau 3 dimensi dasar, yaitu pendidikan, kesehatan, dan standar hidup, terutama diukur dari ekonomi. Salah satu kritik dari dunia Islam adalah Indeks Pembangunan Manusia IPM atau HDI itu yang dikembangkan oleh Badan PBB tidak cukup mencakup dimensi spiritual. Karena itu sejumlah ulama, sejumlah scholars, pemikir ilmuwan Islam mengembangkan yang disebut Islamic Human Development Index. Dan ada sejumlah indeks yang lain yang bisa kita diskusikan, dan mungkin ini bisa menjadi tempat kita belajar bersama, termasuk para mitra atau apa namanya, sahabat Ombudsman, apa istilahnya? Rakan Ombudsman gitu ya. Nah, IPS sendiri menggunakan maqasid syariah sebagai dasar ya. Karena kemudian ada juga cara mengukur dengan cara yang berbeda ya. Lanjutnya mungkin sebenarnya ini salah satu acara utama, tapi acara utamanya nanti kan Ustaz Masrul Aidi. Ya. Nah ini dia 7 dimensi pembangunan syariah kalau menurut sejumlah ulama ya. Ulama terkenal. Kalau dimensi kita sebut aja paradigma klasik atau kitab-kitab klasik sejak Asy-Syatibi misalnya, itu maqasid syariah itu ada 5 unsur, dimensi atau pilar. Yang pertama adalah perlindungan agama, perlindungan jiwa, perlindungan akal, perlindungan keturunan, dan perlindungan harta. Jadi tujuan diberlakukannya syariat Islam pada umat manusia, pada muslim terutama, adalah untuk perlindungan 5 hal ini. Nah, sejumlah ulama kontemporer seperti Yusuf Qaradawi atau ulama-ulama yang lain menambahkan dimensi lingkungan, perlindungan lingkungan. Profesor Ali Asy'ad Abu Bakar sendiri, guru kita semua, mengusulkan juga perlindungan harkat atau martabat. Kalau IPS yang coba dikembangkan oleh Bapeda Provinsi Aceh pada tahun 2017, kemudian saat ini diutak-atik, dioprek-oprek oleh teman-teman ISET nih, ada Vina dan Adis, dua-duanya alumni kami di Departemen Statistika Etnik Manusia, yang sebenarnya berada di belakang pengolahan datanya. Itu mengukur variabel dan indikator untuk mengungkap 7 dimensi. 7 dimensi itu sendiri menurut sejumlah ulama bisa dibedakan
menjadi 3 tingkatan. Ada yang kita sebut kebutuhan perlindungan yang primer, daruriyat ya, yang wajib ada. Kalau ini tidak ada, maka peradaban manusia, bahkan manusia itu sendiri terancam punah. Itu adalah perlindungan agama, nyawa, dan akal. Kalau di atasnya ada kebutuhan sekunder, kebutuhan perlindungan sekunder. Ini sifatnya menghilangkan kesulitan, membuat hidup manusia lebih mudah, lebih nyaman, sehingga hidup tidak menjadi sulit ya. Kalau tidak ada yang ini, mungkin hidup lebih sulit tapi tidak mengancam eksistensi manusia. Nah, kemudian tahsin ya. Misalnya teman-teman di Ombudsman itu kan, atau banyak jajaran pemerintah, itu pelayanan itu minimal harus SPM gitu ya. Standar pelayanan minimum gitu ya. Kalau di misalnya Dinas Pendidikan menyediakan sekolah dengan ukuran segini, modelnya seperti ini, yang sifatnya minimal. Kalau ada kipas angin itu minimal nggak? Kalau harus ada AC minimal apa enggak? Nah, mungkin yang penting ada kelas, karena pemerintah wajib menyediakan yang dasar. Kalau mau yang non dasar, ya kita bisa tuntut pemerintah sama-sama, tapi jangan kemudian mengambil peran pemerintah dengan memasang AC di kelas anak kita yang sedang sekolah, karena itu sebenarnya peran pemerintah. Jadi mendingan naikkan SPM-nya daripada memungut uang lebih pada masyarakat yang belum tentu semua masyarakat bisa menikmatinya. Pertanyaannya, loh, pemerintah terus ngapain? Pemerintah paling tidak harus menyediakan yang daruri ya gitu ya. Atau ya kebutuhan dasar warga negara, pelayanan dasar warga negara, yang pemerintah juga sadar dengan membuat SPM, standar pelayanan minimum. Yang kita bisa gugat pemerintah adalah kalau gagal memberi pelayanan minimum, yang minimum aja gagal gitu ya. Kenapa pemerintah wajib memberikan yang minimum? Ya karena kalau menyediakan layanan sesuai dengan keinginan kita semua, kayaknya nggak ada pemerintah yang mampu. Karena masing-masing kita punya keinginan yang tak terbatas, walaupun mungkin kebutuhannya terbatas. Jadi, nah inilah yang maqasid syariah. Maqasid syariah itu melindungi 7 hal itu. Tujuan pemberlakuan syariah Islam di mana-mana di seluruh dunia seharusnya ini, bukan hanya di Aceh. Ketika kita orang Islam mengatakan kita melaksanakan syariah Islam, pemerintahnya mengatakan wajib melaksanakan syariah Islam. Jadi kalau di Aceh itu khusus karena pemerintah mengatakan kita melaksanakan syariah Islam. Artinya kita bisa tuntut pemerintah Aceh kalau tidak berhasil melaksanakan tujuan, maksud dan tujuan pelaksanaan syariah Islam. Apa tujuan dan maksud pelaksanaan syariah Islam? Perlindungan pada 7 hal. Nah, sejak awal waktu dikembangkan tahun 2017 pertama sekali, kita mencoba melihat 7 dimensi tersebut. Kita sebut tadi 7 pilar atau 7 dimensi tujuan atau maqasid syariah sebagai 7 dimensi yang bisa dikembangkan kemana-mana. Dulu dengan teman-teman di Bapeda kita ukur sampai 130 indikator. Tapi teman-teman muda ini lebih canggih. Nggak harus selalu banyak indikator karena orang statistik bisa mereduksi indikator kalau ternyata indikator yang lebih sedikit bisa mengungkapkan hal yang sama. Nah, hasil itulah yang kemudian akan kita tampilkan hari ini. Jadi ketimbang 130 indikator, kita pakai teknik statistik untuk mereduksi dari 130 itu menjadi 70 indikator saja dengan hasil yang relatif sama. Sehingga ke depan kalau pemerintah mau melakukan atau ISED mau melanjutkan bisa selalu melakukan pengukuran ini dengan hanya 70 indikator ini. Dan 70 indikator itu adalah indikator untuk menjelaskan 43 variabel.
apa saja contoh ini ya, ini contoh beberapa. Nah, kalau kita mau buat indeks, salah satu tantangannya tentu saja ketersediaan data. Bukan hanya tersedia, tapi tersedia secara teratur. Sehingga kita bisa lihat progres dari tahun ke tahun. Jadi kalaupun ada data yang sangat baik, tapi dia hanya tersedia untuk tingkat provinsi, tidak untuk kabupaten kota misalnya, atau tersedia tahun tertentu tapi tidak untuk tahun selanjutnya, atau pernah dibuat, diukur tapi kemudian tidak diukur lagi, maka itu bukan data yang baik. Ini contoh misalnya indikator yang digunakan setelah direduksi ya. Sebelumnya cukup banyak, termasuk jumlah daya salafi, jumlah daya modern ya. Tapi dia terreduksi karena dia tidak bisa menjelaskan peringkat yang dihasilkan. Ini contohnya misalnya untuk pelindungan agama, bisa jumlah tempat ibadah. Dalam hal ini masjid dan musola per 100.000 penduduk. Kita bagi dengan penduduk supaya fair, karena bisa saja ada kabupaten yang masjidnya banyak, tapi jumlah penduduknya juga banyak. Itu kan biasa ya. Nah, tapi kalau dibagi dengan distandarkan istilahnya biasa itu akan menjadi ukuran yang lebih baik. Jumlah jamaah haji yang diberangkatkan, jumlah jamaah haji yang terdaftar. Sebelumnya ada 5-7 indikator yang lain, tapi tereduksi. Inilah yang bisa menjelaskan dinamika pelaksanaan syariat Islam di kabupaten kota di seluruh. Kemudian indikator negatif berarti dia mengurangi nilai kabupaten kota tersebut. Contoh di sini tingkat kriminalitas sebagai cerminan atau indikator perilaku. Berikutnya, dimensi pelindungan jiwa ini cukup banyak. Yang positif misalnya kita pakai indeks yang kita anggap objektif, sudah dilakukan, sudah cukup rigid dan baik ya, dan tersedia untuk kabupaten kota setiap tahun. Ada IPM itu sendiri, angka harapan hidup saat lahir, jumlah puskesmas dan sarana kesehatan per 100.000 penduduk, dan selanjutnya tenaga kesehatan gizi, tenaga farmasi, karena ini menyangkut perlindungan jiwa manusia di Aceh. Tapi ada juga indikator negatif, misalnya rasio ketergantungan. Itu kalau makin tinggi rasio ketergantungan kita anggap negatif. Selanjutnya, ini pelindungan akal. Pelindungan akal itu menyangkut bagaimana akal dikembangkan ya, akal dilatih, pikiran kita menjadi lebih cerdas, lebih sehat ya. Ini banyak juga yang positif, yang merah itu yang mengurangi nilai, yang hitam itu yang menambah nilai. Selanjutnya, kemudian pelindungan keluarga, itu jumlah perceraian, prevalensi stunting. Kalau ada angka kematian, persentase pemilikan akte kelahiran, itu kan menyangkut perlindungan untuk anak, perlindungan untuk keluarga. Stunting misalnya, kan itu tidak melindungi keturunan berarti ya, kalau anak kita mengalami stunting. Padahal dalam Al-Quran nanti Pak Martunis dan Ustaz Nasrullah menceritakan Al-Quran ya, kita dilarang meninggalkan keturunan yang lemah. Nah, ayat Al-Quran yang mengatakan jangan kamu tinggalkan keturunan yang lemah. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara ekonomi, kesehatan jiwa dan semua. Nah, itu kita anggap kalau kabupatennya tinggi stuntingnya itu mengurangi nilai. Selanjutnya, dimensi perlindungan harta. Ini sejumlah indikator yang digunakan yang hasil reduksi. Perlindungan harta ya, termasuk rasio Gini, jumlah layanan perbankan, pertumbuhan BDRB, pengeluaran per kapita. Selanjutnya, ini dimensi yang tidak ada dalam kitab klasik tapi dipakai oleh sejumlah ilmuwan ya, yaitu pelindungan masyarakat, tingkat penyelesaian kasus kriminalitas, tingkat partisipasi angkatan kerja, panjang jalan provinsi, persentase jumlah penyelesaian kejadian tindak pidana. Sebenarnya bisa juga mungkin masukkan indeks demokrasi misalnya yang sudah ada.
Kemudian perlindungan lingkungan. Ini yang baru yang waktu itu kita cari belum dapat indeks kualitas udara. Kita udah sering dengar orang Jakarta cemburu sama Aceh karena masih bisa lihat langit yang biru gitu ya. Tapi kan ada juga kualitas udara itu berbeda-beda antar kabupaten kota dan itu dipengaruhi oleh banyak hal. Selanjutnya. Nah, dulu kita mencoba mengukur IPS itu dengan tiga kelompok ya, dengan tiga jenis data, yaitu data objektif yang seperti tadi, kemudian data persepsi masyarakat, kita tanya pada masyarakat, dan juga kinerja pemerintah berupa self assessment, dan itu yang kita pakai menjadi skor akhir IPS. Sayangnya walaupun Pak Martuni sudah berhasil memasukkan IPS ini sebagai salah satu indikator dalam dokumen-dokumen pemerintah Aceh, jadi di dokumen pemerintah Aceh itu ada IPS. Dan seharusnya pemerintah Aceh berkeinginan IPS-nya meningkat dari tahun ke tahun. Cuma yang digunakan belakangan ini tidak sama lagi seperti IPS yang kita formulasikan di awal. Ya nggak apa-apa juga, karena siapa saja boleh mengembangkan IPS atau mengembangkan indeks untuk berbagai tujuan ya. Jadi yang ada di kita sekarang ini, karena bisa dilakukan oleh siapa saja yang bisa pengolahan data, adalah yang pakai data objektif kita sebut, yang paling kiri, dengan menggunakan data dari berbagai sumber, terutama dari BPS, tapi juga Kementerian Lingkungan Hidup misalnya itu kita pakai juga, bukan hanya dari BPS. Ya. Nah, sementara persepsi masyarakat itu sebenarnya survei kepuasan publik terhadap persepsi mereka dalam melihat apakah pemerintah sudah menjalankan amanah undang-undang dan kanun, terutama kanun syariah Islam untuk melindungi 7 hal tadi. Okay. Kemudian kinerja pemerintah sendiri, karena ketika pemerintah Aceh atau rakyat Aceh bersepakat lewat DPR dan pemerintah bahwa kita akan laksanakan syariah Islam dan ini adalah hukum formal, itu artinya pemerintah Aceh wajib memastikan maksud dan tujuan syariah Islam ini terjadi, bukan begitu? Karena sudah dijadikan dokumen hukum formal. Artinya kita rakyat Aceh bisa bertanya, kalau maksud dan tujuan syariah Islam itu tidak terlaksana, hukumnya udah jelas. Terlepas dari pro dan kontra tentang hukum itu sendiri ya, tapi begitu hukum itu sudah istilahnya sudah berlaku positif, maka paling tidak jajaran pemerintah Aceh diikat oleh hukum. Rakyat Aceh juga diikat oleh hukum. Tapi yang paling penting kan karena ini pelayanan publik, ya melakukan pelayanan publik ya pemerintah. Ya, pemerintah Aceh perlu kita tanya, bagaimana pelaksanaan syariah Islam ini? Maksud tujuan syariah Islam tercapai tidak? Kira-kira bagaimana cara mengukurnya? Nah, ini salah satu cara mengukur. Tidak harus seperti ini. Nah, ini cara mengukurnya ini mungkin nggak menarik kan karena di ujung bulan Ramadan, di ujung hari puasa. Yang menarik kan kita mau lihat peringkatnya, gitu ya. Bagaimana menurut indikator-indikator tadi, bagaimana sih kita melihat Aceh berikutnya? Terus yang tertarik nanti mau belajar atau mau opreknya boleh juga, gitu ya. Terus untuk apa IPS ini? Apa manfaat IPS ini? Paling tidak kami bisa ya seperti biasa untuk pengawasan pelayanan publik dalam siklus kebijakan publik, sejak perencanaan sampai evaluasi, bahkan bisa untuk mengkoreksi ketimpangan pembangunan. Syukur kalau di tempat-tempat lain biasanya memang kalau indeks ini dibuat perlu ada beauty contest, karena itu yang menarik. Siapa nih yang paling tinggi indeksnya? Kan itu yang menjadi perhatian orang. Mungkin ibu-ibu dan bapak teman-teman di sini juga ingin tahu kan? Itu di ujung, sengaja dibuat di ujung. Nah, bisa kita buat misalnya, kalau Pak Martunis jadi gubernur, insya Allah bisa buat ini Syariah Award untuk kabupaten kota. Gitu ya. Selanjutnya, nah ini jadi kita punya data karena berhentinya di tahun 2018
18 waktu itu, 2017 18 0 19 0. Tapi tim ISET alhamdulillah bisa mengumpulkan data untuk 5 tahun terakhir. Teman-teman bisa lihat posisinya gitu ya. Belakangan memang Banda Aceh makin tidak bisa dikejar gitu ya. Tapi bukan berarti Banda Aceh selalu nomor 1. Di tahun-tahun sebelumnya mereka tidak nomor 1 gitu ya. Dan ini kalau pakai berapa tadi? 70 indikator. Dan kita beri bobot yang berbeda kali ini. Wah, itu tinggal ubah rumus saja sebenarnya. Mahasiswa statistik, alumni statistik jagonya. Gitu ya. Kami memberi bobot yang lebih besar ke yang daruriyat. Jadi perlindungan agama, akal, dan jiwa. Itu kita beri 60%. Kemudian 4 dimensi yang lain kita kasih 40%. Jadi yang akal 20%, jiwa 20%, agama 20%. Ya. Karena kita lihat ini lebih masuk akal sebenarnya ya, karena dan Banda Aceh ternyata memang walaupun dengan pembobotan seperti itu ya, di tahun 2018 exercise kita memberi bobot yang sama untuk semua indikator dan semua dimensi, tidak kita kasih bobot ya. Tapi terus ada pandangan yang mengatakan ini yang daruriyat ini yang paling penting dan itu yang diutamakan karena itu menyangkut eksistensi manusia, itu yang harus diutamakan ya. Apalagi dengan keterbatasan fiskal misalnya ya. Pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten kota tidak punya cukup anggaran, ditambah dengan bencana, maka saya kira sangat wajar kalau yang diutamakan adalah yang daruriyat ya, perlindungan 3 perlindungan utama, agama, jiwa, dan akal. Ini kira-kira posisinya sampai 2024 ini disusun berdasarkan posisi tahun 2024 ya. Jadi Banda Aceh nomor 1, Nagan Raya, Aceh Barat, Medan Meriah, Aceh Tengah, Sabang, Simelu, dan yang paling bawah Singkil. Waktu itu kita urung memviralkan ini karena takut nanti masyarakat saling menuduh ini kabupaten paling syar'i dan kabupaten yang paling tidak syar'i. Karena sebenarnya yang mau kita nilai bukan religiusitas orang per orang, tapi bagaimana pemerintah melakukan pelayanan publik untuk memastikan pelaksanaan syariah Islam mencapai tujuan. Jadi bukan untuk menilai agama individual. Tentu saja banyak orang alim di Singkil gitu ya. Dan mungkin karena banyak sekali orang alim, orang ulama hebat-hebat di sana, tapi kemudian pemerintahnya tanpa melakukan apapun gitu ya. Pelayanan dasarnya masih sangat terbatas dan sebagainya. Selanjutnya. Nah, kira-kira begini IPS yang terakhir, karena yang 2025 datanya belum lengkap, ada sebagian data belum dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah. Tapi nanti kami bisa tunjukkan. Tapi yang 2024 paling tidak bisa kita lihat. Itu IPS Banda Aceh 58,64. Rata-rata Aceh, lupa kita hitung rata-rata Aceh. Rata-rata Acehnya ada ya. Itu yang kemudian dimasukkan dalam dokumen pemerintah oleh Pak Martunis sebagai baseline seharusnya yang kemudian setiap tahun kita ingin tingkatkan. Dan kita bisa lihat memang nilai ini mungkin ditingkatkan. Ini kira-kira belum begitu bagus ya. Kalau 56 itu apa kalau di kuliah? C. Masih D. Sudah C kalau sekarang. Kemudian, tapi karena tujuannya bukan untuk menghukum atau mengejek apalagi individu ya, tapi untuk menjadi cambuk bagi pemerintah terutama untuk meningkatkan pelayanannya agar tujuan, maksud dan tujuan syariah Islam itu tercapai. Gimana caranya? Makanya kita tidak semua kabupaten kota itu walaupun dia tidak di peringkat 1. Ini contohnya tidak selalu Banda Aceh itu di peringkat 1. Ada Simelu itu untuk perlindungan akal. Percaya atau tidak? Mungkin salah satunya karena kesukaan berpendidikan atau kesukaan ke sekolah yang dulu
dominan di PD, di Biren dan di mana-mana. Sekarang mungkin orang anak muda PD dan Biren bermimpi ke Malaysia menjadi kaya segera, nggak mau sekolah. Sementara orang Biren, orang Simelu ini sedang gencar-gencar ya mereka sekolah. Teman-teman bisa lihat, saya suka karena ya, peneliti ada di darah kita semua gitu ya. Saya suka bertanya pada mahasiswa yang kerja di sekitar kampus. Ya, itu banyak anak Simelu rela jadi tukang pangkas, tukang jahit sepatu, mana-mana demi bisa sekolah di Banda Aceh. Yang dulu itu kebanyakan orang PD sama orang Biren ya Pak Muhammad. Sekarang orang PD sama orang Biren mimpinya Malaysia, membakar Malaysia dan segera kaya. Ya. Padahal dulu orang PD sama Biren itu terkenal buka lapak kecil-kecil di kaki lima jualan. Sekarang nggak mau lagi jualan seperti itu. Sehingga Pak Abu pun pusing ya, gitu ya. Pak Abu Pantepera yang juga mau mulai dari kecil. Karena waktu. Jadi kita bisa lihat tidak nilai totalnya tadi memang Banda Aceh nomor 1 ya, tapi ada ruang-ruang perbaikan ya, selanjutnya. Bertahan 1 tahun ya. Dan ini saya lihat ada data dari 2020 sampai 2024 dan ini merupakan hal yang membanggakan dan terima kasih untuk bisa. Nah, mungkin beberapa hal yang ingin saya tanggapi ataupun ada beberapa hal yang informasi tambahan. Ini sebenarnya mulai dari seminar di UIN namanya IPOSOC, International Conference of Sharia Oriented Public Policy. Jadi salah satu poin rekomendasinya adalah perlu ada indikator untuk mengukur apakah publik ataupun pembangunan di Aceh itu sudah syariat. Sehingga kegiatannya 2015, kemudian 2006, biasa oleh pemerintah 2015 itu anggarannya sudah selesai ke 2018, akhirnya bisa dilakukan di 2015. Nah, namun saya kira juga ada beberapa hal yang perlu ada
sesuaikan ya. Jadi alhamdulillah kalau ada 143 indikator variabel indikator menjadi 70 ya. Jadi ini ada simplifikasi dan mungkin ada beberapa hal yang tadi mencengangkan, misalnya Banda Aceh kenapa akalnya kok bukan nomor 1 ya, dan juga lain sebagainya. Mungkin tanggapan saya ini juga ibaratnya IPM yang sebenarnya kalau kita lihat IPS ini lebih advance daripada IPM. Kalau IPM itu kan hanya 3 dan juga kuantitatif ya. Artinya IPM itu tidak mencerminkan bagus IPM, tidak selalu mencerminkan tingkat kemajuan juga tinggi. Misalnya cenderung relatif baik, tapi kalau kita hitung di ekonomi khusus untuk yang akal, kalau kita lihat memang tadi indikatornya indikator yang akses ya, kemudian jumlah masuk pendidikan. Nah, apalagi kalau kita lihat dari IPM, sekarang kan sudah ada indikator baru, namanya indeks modal manusia sebagai perbaikan daripada indeks manusia. Nah, bedanya di mana? Di indeks modal manusia itu lebih banyak indikator. Di indikator pendidikan itu tidak hanya dilihat 2, length of school ataupun harap expected length of school, tapi satu lagi ada kualitas pendidikan. Jadi literasi, numerasi juga masuk. Nah, sehingga ini mungkin juga bisa ditambah karena sekarang kan nilai literasi itu sudah menjadi assessment tahunan lewat KNBK, apalagi sekarang ada TKA. Itu salah satu bisa menjadi indikator baru untuk dan saya kira indikator yang cukup valid ya, karena kemampuan literasi dan numerasi itu kan tidak hanya menghafal, tidak hanya itu juga kemampuan lain yang diukur. Mungkin itu yang beberapa hal yang saya kira kita perlu. Ini saya berharap ini bisa terus diadvokasi. Kalau benar Pak Saiful bilang bahwa IPS ini adalah salah satu indikator dalam mengukur keberhasilan misi dari pemerintahan itu. Namun IPS-nya tapi pada saat ini mengukur pada di Hifdzuddin, melindungi agama tidak komprehensif yang 7 hal ini. Nah, 7 hal ini sebenarnya diamanatkan dalam Kanun Nomor 8 tahun 2014 terkait dengan set ya. Hasil apa tadi paparannya bagus sekali, sayangnya waktu kita terbatas. Saya baca cepat aja tadi dikirimin Bang Saiful. Mungkin tanggapan yang pertama, saya melihat IPS ini harusnya menjadi kerangka kerja semua pihak ya, digunakan oleh semua pihak di Aceh, bukan cuma pemerintah. Bahkan LSM sendiri bisa nih pakai IPS sebagai alat advokasi. Jadi kita bicara dengan cara baru, mengadvokasi perubahan kebijakan dengan cara baru. Dan sayangnya, atau saya mungkin yang tidak terlalu jeli melihat, sepertinya IPS ini belum menjadi rujukan dalam dokumen perencanaan pembangunan, baik jangka panjang maupun menengah ya Pak ya. Masih pakai indikator-indikator yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas.
Padahal menurut saya kita Aceh harus lahir dengan satu indikator sendiri. Jadi melihat bagaimana syariat Islam diletakkan dalam indikator-indikator yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Akan menarik kalau ini menjadi diskusi terus-menerus, menjadi pengetahuan yang terus dibangun, sehingga dia bisa digunakan oleh semua pihak di Aceh untuk mengukur soal keberhasilan pembangunan, termasuk di dalamnya keberhasilan pelayanan publik. Nah, yang kedua, dari 70 indikator tadi memang cepat sekali ya. Kalau kita bicara dari perspektif kesetaraan substantif, katakanlah dalam konteks ketersediaan layanan, yang perlu untuk dilihat bukan saja ketersediaan jumlahnya gitu ya, bukan saja ketersediaan secara fisik, tapi juga bagaimana layanan itu bisa diakses. Jadi kalau bicara sekolah, bukan juga jumlah sekolah dan sebarannya di mana saja, tapi bagaimana katakanlah dia bisa diakses oleh semua. Jadi bukan kalau dia bisa diakses oleh semua masyarakat di wilayah terpencil, tertinggal, tentu indikatornya adalah jumlah sebarannya. Tapi bagaimana memastikan semua warga masyarakat, baik laki-laki, kalau kita bicara konteks anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan bisa bersekolah. Karena disediakan pun sekolahnya, belum tentu semua orang bisa mengakses sekolah itu. Banyak faktor yang membuat tidak semua bisa mengakses meskipun tersedia sangat dekat. Seperti itu. Jadi saya nggak tahu di indikator yang mana kita bisa memastikan kita punya ukuran tentang jadi tinggi rendahnya indikator itu juga dikontribusikan oleh akses, oleh kesempatan dan akses seperti itu. Karena kalau kita bicara akses, tentu kita akan bicara juga banyak hal, termasuk budaya juga di sana gitu. Bicara budaya, bicara informasi. Kenapa Banda Aceh selalu tinggi? Mungkin karena akses informasi masyarakat di Banda Aceh lebih mudah dibandingkan dengan di tempat yang lain. Jadi karena mungkin tadi cepat saja, saya melihat beberapa indikator memungkinkan untuk kita melihat lebih jauh ke soal akses. Misalnya jumlah jamaah haji tadi. Kita bisa tahu jamaah haji itu berapa banyak yang perempuan, berapa banyak laki-laki. Nah, kalau perempuan berapa banyak yang dia perempuan kepala keluarga misalnya, katakanlah seperti itu, atau perempuan yang belum menikah. Nah, karena ini akan berpengaruh kepada soal bagaimana masyarakat memahami akses perempuan untuk bisa berhaji sendiri, misalnya seperti itu. Jadi kalau setiap indikator ini menyediakan ruang untuk bisa mengetahui seperti apa setiap indikator itu bisa diperoleh secara akses, mungkin akan lebih menarik ya. Ya, saya rasa poin saya di situ ya, karena belum mau ingin mengetahui lebih dalam tentang hasil riset ini. Menarik sekali ya, harapannya seperti tadi ya, kalau misalnya ini menjadi kerangka kerja, alat kerja baru baik pemerintah maupun masyarakat sipilnya, kita akan membuat semua orang terbiasa dengan indeks pembangunan syariah ini, dan kita juga bisa memperlihatkan bagaimana pembangunan syariah itu diukur. Jadi menarik sebagai daerah dengan penerapan syariat Islam, dia bisa menampilkan sesuatu yang khusus. Itu bahkan mungkin bisa menjadi menginspirasi daerah-daerah lain yang punya keinginan yang sama, meskipun mereka tidak punya status keistimewaan menerapkan syariat Islam, tapi dia diletakkan di dalam kerangka layanan publik, tentu sangat mungkin seperti itu, meskipun daerah tersebut tidak dengan penerapan syariat Islam. Saya rasa itu tadi catatan saya soal bagaimana indikator tadi bisa menyediakan ruang untuk kita mengetahui akses. Karena akan berbeda cara mengakses. Laki-laki, perempuan, disabilitas, non disabilitas, itu semua berpengaruh kepada
kesempatan dan ruang dan peluangnya untuk bisa mengakses. Nah, kalau indikator ini bisa memperlihatkan dari sisi yang itu, tentu akan lebih menarik. Saya rasa itu ya, tanggapan singkat saja karena waktu kita juga terbatas dan pengetahuan saya sendiri tentang riset ini juga masih perlu diperdalam. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.